Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cara penyelesaian pengelolaan sampah gitu ya. Ini yang pertama, ini sampah itu yang sudah biasa dilakukan adalah ya dikumpulkan di bak sampah yang ada di depan rumah, kemudian diangkut, kemudian setelah diangkut dikirim ke TPA. Nah, namun ini pun juga masih ada dampaknya tadi terkait air lindinya nih di TPA. TPA yang ada ini air lindinya biasanya ya kemana-mana sehingga mencemarin lingkungan. Nah, kemudian juga pernah terjadi di Luih Gajah di Bandung, waktu itu juga TPA-nya meledak yang sudah dikelola secara sedemikian rupa seperti itu. Kemudian ada juga di masyarakat yang cara penyelesaiannya dari dibakar. Nah, ini dibakar ini yang sudah yang apa namanya ya lebih dampaknya lebih luar biasa. Dan sementara orang membakar sampah di lingkungan itu biasanya masih biasa-biasa saja. Nah, coba bayangkan ketika ada warga yang membakar sampah atau kita membakar sampah, kemudian juga ada yang lewat itu misalnya anak-anak kita, misalnya ibu hamil atau orang yang ada penyakit ispa, nah itu kan lebih parah. Nah, kalau seperti itu mestinya masyarakat juga harus diedukasi, dipahamkan ya begitu besar dampaknya membuat orang lain jadi yang tadinya sakit jadi lebih parah lagi, dan juga itu juga bisa berdampak terhadap stunting. Tadi yang hamil kemudian ada pembakaran ya timbul masalah yang dengan kesehatannya. Kemudian juga ada yang eh, hanya dikumpul kemudian ya tentu akan diobrak-abrik sama ya salahkan lagi tadi kalau Pak Nurkolis ya binatang yang disalahin. Nah itu juga tentu tidak pas. Nah memang harusnya yang metode yang sekarang kita mesti harus lakukan adalah ya dengan pilah sampah dari rumah, kemudian anorganik bank sampah, kemudian organiknya diproses yang lebih lanjut. Lanjut Pak Arif, boleh lanjut Pak. Nah, ini ada perlakuan juga sampah ketika membuang sampah sembarangan. Biasanya di kali lah itu biasanya kalau ada pasar itu bagian belakangnya itu bolong lah kemudian itu turun tuh sampah seperti itu. Nah kemudian yang nyangkut di jembatan ya dampaknya adalah banjir seperti ini. Lanjut Pak. Nah, ini dasar hukumnya. Tadi Pak Nurkolis juga sudah sampaikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini terkait apa namanya definisi sampah, kemudian siapa penghasil sampah. Nah, ini yang saya tambahkan ini di pasal 79 Peraturan Menteri PUPR Nomor 03 PRT M 2013. Nah, ini sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dapat dibuang ke TPA sampai dengan tahun 2025. Artinya yang open dumping tadi gitu Pak. Jadi ini sebenarnya secara peraturan sudah ada aturannya bahwa sampai 2025 itu open dumping masih dimungkinkan, tapi setelah 2025 tidak lagi boleh TPS itu hanya boleh untuk menerima residunya saja. Jadi harus diolah di sumbernya. Lanjut, Pak. Nah, terus sampah paling paling tidak untuk di lingkungan kita itu harus kita pilah menjadi minimal tiga bagian. Yang pertama adalah sampah organik, kemudian sampah anorganik, dan sampah spesifik. Nah, ini yang kita mau bicarakan malam hari ini adalah terkait dengan sampah organik dan sampah anorganik. Lanjut, Pak. Nah, kita kalau bicara sampah organik adalah sampah organik yang keluar dari rumah kita, dari rumah tangga, sampah rumah tangga ya. Jadi yang dari dapur kita itu sampah organik itu apa aja yang keluar, misalnya ada sisa makan, misalnya ada sisa sayur, misalnya ada kulit buah. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama adalah dibuatkan biopori, lalu sebagian masuk ke lubang biopori tersebut. Kemudian juga dibuat kompos dan untuk pakan maggot dan juga bisa untuk ekoenzim, dan masih tentu ada yang lain-lainnya. Lanjut Pak. Nah, ini tadi perlakuan sampah organik tadi, saya katakan tadi ini contohnya adalah yang pertama adalah maggot, nah kemudian ekoenzim, kemudian komposter,
komposter. Kemudian ada satu lagi yang skalanya lebih besar, itu namanya bata terawang. Itu sebenarnya mirip dengan komposter gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir tadi itu lubang biopori ya. Jadi gampang dibuka tutupnya gitu. Ketika hari pertama memang sampahnya sebagian kita masukkan ke situ. Nah, hari kedua atau ketiga lubang berikutnya, kemudian hari berikutnya lagi di lubang. Jadi nanti kembali lagi ke depan, nah itu juga sangat efektif untuk mengurangi timbulan sampah. Gitu ya. Nah, kemudian untuk Magot ini di tempat kami, di tempat pengolahan sampah organik ini, setiap bulannya di tahun 2024 itu sudah mampu menyelesaikan sampah organik yang diantar oleh masyarakat itu 0,6 ton rata-rata setiap bulannya, jadi 6 kintal. Kemudian di tahun 2025, nah, kita ada sebagian yang memang ada kerjasama dengan salah satu hotel, itu sampah sisa makanan, khusus sisa makanan dikirim ke kami. Nah, selain dikirim itu kami juga mendapatkan uang untuk proses, sehingga kami ada pendapatan tambahan. Sehingga di tahun 2025 mulai bulan Februari itu sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah ini ada 1,4 ton rata-rata. Jadi tadi dari rumah tangga, kemudian ketambahan dari hotel. Kenapa kita terima yang dari hotel? Karena memang ya kita butuh duit. Kalau yang dari warga kan kita belum bisa mungut ya, mungut untuk dia ada biaya prosesnya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, jadi terkait dengan pengolahan sampah organik dengan pola 3R juga sudah disampaikan, atau pola A3AH, ya ini mungkin sudah lanjut saja, Mas Arief. Nah, ini kemudian terkait dengan ekonomi sirkular untuk sampah anorganik gitu ya. Anorganik itu berarti sampah anorganik, kemudian di situ kan ada tadi ada kertas, ada tembaga, ada logam, ada kaca, ada plastik kemasan. Nah, ini semua adalah di tempat kami itu dibawa oleh nasabah, itu bentuknya ditabung dan juga bisa disedekahkan. Nah, kalau ditabung itu bisa atas nama pribadi dan juga bisa atas nama kelompok. Nah, atas nama kelompok itu di tempat kami itu ada nasabah namanya nasabah kelompok musola, karena di lingkungan itu ada 4 musola, jadi empat-empatnya jadi nasabah. Kemudian masjidnya juga nasabah, dan juga ada gereja juga pun punya terdaftar di bank sampah sebagai nasabah, dan juga ada sekolah juga. Nah, ini untuk yang nasabah pribadi itu juga ada juga yang nilainya cukup besar gitu ya, sampai dia pun juga bisa untuk membantu untuk membayar biaya kuliah. Kenapa bisa? Ya karena memang dia aktif rajin memungut sampah, akhirnya ya sampah yang ada nilai ekonomi yang di sebelahnya, tetangganya ya diberikan kepada mereka, sehingga untuk secara pendapatan mereka bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Bahkan kalau biaya kuliah itu kan ya satu semester dia ambil bisa 500 sampai 600 ribu. Itu pure untuk biaya kuliah. Dan ini terjadi betul di tempat kami. Kemudian untuk nasabah kelompok, itu salah satu nasabah kelompok RT yang dikelola sama RW tadi yang ada mobilnya itu, tahun 2021 yang sebelumnya kita edukasi tidak mau untuk memilah sampah, ya kita tinggal saja. Tapi di tahun 2021 bulan April, kemudian setahun kemudian, itu terkumpul tidak kurang dari 16 juta untuk satu RT yang dimanfaatkan untuk bisa beli mobil. Itu mobil dari jual sampah itu, Bapak Ibu sekalian, dan juga tadi sebagian untuk karpet, sebagian juga bisa diberikan dalam bentuk sembako murah. Nah, itu diikuti oleh RT-RT yang lain untuk menambah kasnya, ya cukup banyak. Notabene di tempat kami itu nasabahnya sebenarnya tercatat sekitar 300-an sampai dengan bulan Desember ya, sampai Desember 2024 itu ada sekitar 300-an. Tapi juga sebetulnya lebih dari itu, karena ada nasabah kelompok satu RT, dia nggak ada yang pribadi tapi atas nama satu RT, jadi terdapat satu tapi orangnya sebetulnya banyak gitu. Nah, kemudian tadi memang di tempat kami ini bank sampah induknya masih belum belum aktif, sehingga kami juga jualnya masih di tingkat pengepul. Dan sekarang ini
dalam waktu dekat memang ada dari program dari pemerintah DLH memang akan membantu untuk mengelingkan ke industri. Nah, nanti kalau ke industri tentunya nanti akan lebih apa namanya harganya lebih bagus. Lanjut Pak Arif. Nah, terkait dengan sampah organik itu nilai ekonominya nih juga bisa kelihatan ketika tadi dipakai untuk budidaya maggot misalnya. Nah, budidaya maggot itu sebetulnya ada di turunan ya, di turunan. Jadi ketika punya maggot, kemudian apa turunannya adalah ada ikan, kemudian ada ayam, dan maggot itu sendiri juga kita pasarkan sampai saat ini juga untuk pembelinya itu kami tidak kesulitan karena kami kerjasama dengan salah satu peternak ayam gitu, ayam telur gitu ya. Jadi eh, maggot yang kita produksi itu ya tidak ada kendala untuk pemasarannya. Nah, karena di kerjasama dengan peternak itu dengan 2.000 ayam itu setiap hari dia butuh maggot sekitar ya 60 sampai 70 kilo. Jadi penjualan maggot kami tetap terus terserap gitu. Nah, terus kemudian kalau dari statement dari peternak ayam tersebut itu ketika ayamnya dibagi cemilannya maggot itu maggot sebagai cemilan itu kualitas telurnya juga lebih bagus. Jadi lebih apa kuningnya itu lebih kuat gitu ya. Jadi menurut mereka juga daya tahan dia nelor itu juga lebih panjang. Kemudian juga ada beberapa kolam ikan gitu, seperti itu. Jadi nilai ekonominya justru dari turunannya. Kalau maggotnya ya ada, telur maggotnya juga ada seperti itu. Lanjut. Tadi katakan kalau yang sampah anorganik itu larinya ke bank sampah. Nah ini saya yang mau ceritakan tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Nurkolis dan juga Bu Devi tadi, Bu Ratna Devi itu, ya sebenarnya di tempat kami sudah melakukan semuanya. Nah, di bank sampah Bela Satu Asri. Nah, mungkin kita lanjut terkait dengan bank sampah Bela Satu Asri. Nah, definisi dari bank sampah. Nah, ini bank sampah itu adalah kalau di sini adalah apa namanya metode metode apa namanya penyelesaian sampah dengan menggunakan manajemen perbankan. Nah, dibuktikan dengan adanya ada direkturnya, kemudian ada buku tabungannya dan lain sebagainya. Lanjut, Pak Arif. Lanjut, Pak. Masih terus ya. Nah, instrumen bank sampah tadi di Bu Devi juga ada. Nah, ini minimal itu ada buku induk tabungan, kemudian slip setoran. Nah, ini seperti ini juga slip setorannya, kemudian ada slip penarikan. Nah, juga ada buku tabungannya. Nah, kemudian timbangan juga pasti dan terus kemudian pelabelan, kemudian buku rekening seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana cara mendirikan bank sampah? Nah, ini tahapan ini penting ya Bapak Ibu sekalian untuk supaya bank sampahnya itu tetap bisa istiqomah gitu ya. Jadi langkah pertama adalah melakukan sosialisasi ke tingkat RT gitu ya. Kalau di tempat kami itu satu RW ada 17 RT gitu ya. Jadi dari pengurus itu memberikan sosialisasi kepada RT-RT yang ada di lingkungan RW 12. Kemudian tahap yang kedua adalah membentuk pengelola. Jadi pengurusnya juga kita tentukan. Gitu. Kemudian tahap berikutnya adalah mencari pembeli atau bermitra dengan pengepulnya. Kemudian yang keempat adalah melakukan pelatihan bank sampah gitu ya. Jadi kita undang-undang narasumber untuk terkait dengan bank sampah gitu ya. Jadi nanti supaya pengurus ini lebih siap gitu. Kemudian tahap berikutnya adalah menyiapkan instrumen, tadi ada bukunya dan lain sebagainya. Kemudian juga kita perlu promosikan kepada masyarakat bahwa kita itu ada bank sampah loh, untuk menyelesaikan sampahnya seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah melayani dan juga dilanjutkan dengan monitoring gitu ya. Jadi harus dilakukan monitoring gitu, seperti itu. Lanjut. Kemudian yang membedakan antara bank sampah dengan bisnis ya gitu. Ya kalau bank sampah tentu milik kita bersama, tapi kalau bisnis biasanya dimiliki oleh perorangan. Dan kalau di bisnis itu sendiri, dia adalah pure untuk keuntungan, sedangkan untuk bank sampah ini kan ada unsur edukasinya, seperti itu. Lanjut. Nah ini sekilas tentang bank sampah Villa Satu Asri. Nah, Bank Sampah Villa Satu Asri berdiri tahun 2019 ini dengan SK Kepala Desa. Kemudian jumlah nasabahnya hingga saat ini adalah 301 nasabah, gitu, baik pribadi maupun kelompok. Kemudian di tahun 2024 ini omset penjualan itu mencapai 43 juta ya, sedangkan kita sudah bisa membayarkan insentif sebesar 10,8 juta. Ini Bank Sampah Villa Satu Asri ini ada 14 karyawannya ya, dari ibu-ibunya itu ada 7, kemudian dari bapaknya juga ada 7. Jadi kenapa ada bapak dan ibu? Karena di Bank Sampah Villa Satu Asri ini setiap bulannya itu omset barang yang masuk itu rata-rata 0,5 ton gitu ya. Jadi kalau satu bulan itu bisa mencapai 1,5 sampai 1, ton barang barang anorganik gitu yang masuk di bank sampah. Jadi kalau misalnya ini hanya ibu-ibu saja, tentunya ya akan kewalahan gitu. Jadinya perlulah bapak-bapak juga ikut ada di kegiatan bank sampah. Lanjut. Nah, biasanya paling tidak juga di bank sampah itu ada kategori apa barang-barangnya itu. Pertama adalah plastik. Plastik itu bisa di situ bisa botol aqua, kemudian ada emberan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kertas. Kertas itu kardus, bisa buku, bisa duplek, bisa SWL. Kemudian logam, ada besi, kaleng dan tembaga, dan juga masih apa namanya kaleng-kaleng susu seperti itu. Kemudian kaca beling, hampir semua kaca atau beling baik yang pecah maupun yang utuh itu masih bisa dibawa ke bank sampah. Kemudian satu lagi adalah minyak jelantah. Lanjut. Nah ini kegiatan eh, kegiatan yang ada di Bank Sampah Villa Satu Asri ini. Jadi ada juga selain penimbangan tadi juga sudah disampaikan dari proses awal penimbangan, nasabah datang, kemudian pencatatan, kemudian masuk di buku tabungan, dan selanjutnya. Nah, kemudian juga dijadikan tempat pembelajaran. Nah, ini di sini ada mahasiswa yang sedang KKN, nah, dia ada di tempat kami, dan juga biasanya ada juga mahasiswa yang tugas akhirnya menyelesaikan tugas akhirnya juga ada di lingkungan Bank Sampah Villa Satu Asri. Lanjut. Nah, ini masih kegiatan, ini kegiatan di Bank Sampah kita. Eh, Jadi dari tadi menimbang, kemudian masuk ke ruang administrasi, pencatatan, dan perlu Bapak Ibu tahu juga bahwa untuk pelayanan ini di Bank Sampah Villa Satu Asri ini seperti layaknya perbankan gitu ya. Jadi ibu-ibunya pun juga dengan pakaian yang rapi, kemudian bahkan itu apa namanya juga pakai sepatu dan lain sebagainya. Jadi tidak kesannya itu yang selama ini kan bank sampah itu dianggap masih yang sesuatu yang tidak tidak orang tertarik gitu. Tapi tempat kami adalah tetap apa namanya administrasinya ini adalah rapi-rapi gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini masih kegiatan di bank sampah lah. Selain melayani eh, nabung sampah, nah di tempat kami ini juga melayani pembayaran pajak gitu ya. Ada pajak PBB, pajak dan bangunan itu. Nah ini bisa dibayar apa namanya dengan potong tabungan ataupun dibayar cash. Nah ini kerjasama dengan Bank Jabar ya. Jadi program ini kerjasama dengan Bank Jabar sehingga ini bisa
menambah apa namanya sumber pendapatan. Selain tadi sumber pendapatan pertama adalah dari selisih penjualan. Jadi ini yang dicatat di nasabah ini sebetulnya kita hanya 70%. Jadi 30%-nya adalah punya uang operasional gitu, seperti itu. Jadi ini sudah disepakati sejak awal dengan para nasabah, sehingga kita harus mencari sumber lain untuk bisa memberikan insentif tadi yang sampai 10,8 juta itu. Ya, salah satu usahanya adalah agen BJB ya, melayani pembayaran pajak, kemudian ada juga beli token dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga selain usaha yang kedua tadi, kita juga ada pengeringan maggot. Nah, ini pengeringan maggot ini jadi usahanya Bank Sampah Villa Satu Asri, salah satunya. Jadi memang kita harus berinovasi untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan sehingga kita bisa memberikan insentif. Jadi harapan kami memang ke depan itu, ya untuk administrasi bank sampah, untuk pengurus bank sampah ini, kita tidak mencari ya, harapannya adalah orang melamar ke bank sampah karena terbukti bahwa setiap bulan kami sudah bisa memberikan insentif dengan total tadi 10,8 itu sebetulnya rata-rata gaji pokoknya setiap bulan itu 30.000. Nah, kemudian setiap hadir itu 15.000. Jadi kalau dalam satu bulan itu hadir 4 kali, ya 4 kali 15.000 tambah 30.000. Nah, ini yang mungkin agak sedikit beda dengan yang bank sampah yang lain. Lanjut. Nah, ini beberapa di bulan tahun 2025 ini kebetulan ada kunjungan dari Mabes TNI, ya ini terkait dengan bank sampah kita yang bergerak sedikit, tapi ternyata dari pihak pemerintah pun dari Mabes TNI ini dia pengen melihat aktivitas dari bank sampah Gelas atau Asli, dan juga yang sebelahnya itu dari beberapa RW yang ada di tetangga kecamatan, dan juga ada yang dalam satu kecamatan. Dia juga ingin belajar tentang bank sampah. Dan juga di tahun 2025 juga ada 10 pondok pesantren yang ada di Jawa, dari Tuban, Lamongan, ya, pesantren ternama, dia juga datang ke tempat kami untuk melihat pengolahan sampah organik. Karena harapannya setelah nanti melihat pengolahan sampah organik yang tadi saya sampaikan 0,6 ton itu, setiap pondok pesantren itu harapannya sampahnya nanti tidak keluar dari pondok tapi bisa dikelola di dalam pondok pesantrennya. Itu pondok pesantren yang ada di Jawa. Jadi ada 10 pondok pesantren kemarin yang ke tempat kami. Lanjut. Nah, ini kunjungan kami di apa namanya di Kerawang, salah satu TPS 3R yang memang sudah bisa memproses semua sampahnya. Kemudian juga sosialisasi ke RT-RT lah ini sebelah kanannya. Lanjut. Nah, ini di kegiatan Pak Camat tadi itu ada Hari Pungut Sampah di tahun 2019 ini 2020. Nah, ini ada dipusatkan di lingkungan kami RW 12 sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Pak Camat, yang mana Pak Camat sendiri ya untuk memberikan pembelajaran tentang sampah tidak lagi di kantornya tapi langsung ke lokasi tempat aktivitas bank sampah kelas 1 asli. Lanjut. Nah, di tahun 2019 kami bergerak mulai beroperasi. Nah, ini di tahun 2020 kami sudah mendapatkan bantuan kendaraan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian juga di tahun yang sama kami mendapatkan bantuan dana hibah untuk membuat unit usaha supaya bank sampah ini tetap bisa eksis berdiri gitu ya. Artinya tidak hanya sosial tapi punya usaha, kemudian usahanya menghasilkan dari hasilnya bisa untuk dipakai untuk kegiatan kegiatan dari pengurusnya seperti itu. Nah, ini di tahun 2020 kebetulan ini pas COVID lah kami juga bergerak sedikit tentang sampah. Kemudian memang waktu itu COVID di tempat kami agak tinggi sehingga dibantu dari ini Polda ini untuk menyelesaikan masalah COVID di lingkungan kami, tapi dimulai dengan yang sudah di lingkungannya ada bergerak terkait dengan ketahanan pangan dan bank sampah. Ini waktu itu yang hadir adalah Bapak Wakapolda Metro Jaya. Lanjut, Pak. Boleh lanjut, Pak. Nah, kemudian di tahun 2023, tadi kalau disampaikan Bu Devi itu ada healing.
Nah, kami waktu itu meraih juara satu lomba bank sampah. Jadi bank sampah terbaik versi Astra. Nah, ini kami mendapatkan hadiah sebanyak 25 juta lah. Dengan 25 juta ini kami dan teman-teman bisa jalan-jalan ke Bandung dengan duduk manis yang tentunya dengan IO segala macamnya kita hanya duduk manis. Nah, kita nikmati sama-sama. Kemudian kita pulang bawa oleh-oleh yang sama. Kemudian juga selain bawa oleh-oleh juga masih kebagian amplopnya juga kita bagi sama-sama. Nah, ini senang sekali rasanya ketika kita mendapatkan apresiasi dari Astra. Kemudian yang sebelah kirinya itu adalah terkait dengan proklaim di tahun 2023 kami wilayah kami juga diberikan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup kategori proklaim Madya. Lanjut Pak. Boleh lanjut? Nah, ini di tahun 2021 kami juga mendapatkan CSR dari Astra. Jadi ada pendampingan selama 5 tahun ke depan dari 2021. Nah, ini pendampingan ini bisa di 4 pilar. Yang pertama adalah terkait dengan PAUD kita, yang kedua terkait dengan UMKM, ketiga terkait dengan bank sampah, kemudian terkait dengan pilar pendidikan, berarti pilar kesehatan dari Posyandu. Jadi ini ada anggaran dari Astra yang setiap tahunnya bisa dipakai untuk kegiatan di lingkungan RW 12. Lanjut. Nah, di tahun 2023, tadi yang tempat kegiatan yang awal itu tadi kan menggunakan fasilitas dari RW, kemudian di tahun 2023 kami juga mendapatkan bantuan tempat untuk beroperasinya bank sampah, jadi TPS 3R istilahnya seperti itu. Ini di tahun 2023. Lanjut, ya ini masih sama. Lanjut, ya mungkin itu yang bisa saya Oke, sampaikan luar biasa. sebetulnya. Ya, Terima secara kasih, Pak Asbandi.